Shalom, selamat pagi, kita berjumpa lagi. Saudaraku, pagi hari ini saya rindu sekali menyampaikan satu kebenaran yang seharusnya dan tidak bisa ditawar, yaitu saudara dan saya mesti setiap harinya makan firman Tuhan. Kita sudah masuk di tahun 2021 dan berita tidak jauh daripada berita COVID yang senantiasa diupdate, saudaraku ya. Saya beberapa kali sudah menyampaikan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, itu yang akan mempengaruhi hidup saudara dan saya. Hari-hari ini berita COVID begitu luar biasa. Kenapa? Karena memang menjadi fakta bahwa banyak orang meninggal karena COVID. Ini memang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa disangkal. Tapi satu hal, kematian seharusnya itu sudah menjadi bagian setiap makhluk hidup, saudara. Cuma caranya memang berbeda-beda. Tapi karena ini masa pandemi, jadi yang sering kali kita dengar adalah pemberitaan atau pembicaraan tentang pandemi COVID. Saya merenungkan akan masalah ini. Sekali lagi, kalau kita membicarakan satu perkara dan kita melihat buahnya di dalam kehidupan kita masing-masing secara pribadi, kita akan melihat apa yang kita bicarakan itu sebenarnya bermanfaat benar-benar di dalam hidup kita, saudara. Yang jelas seringkali yang saya tangkap dari pembicaraan tentang pandemi ini adalah ketakutan. Saya bukan bermaksud menjadi orang yang istilahnya fatalis katanya ya. Mati ya matilah gitu. Enggak, saudaraku ya. Tetap kita harus sementara Tuhan beri anugerah buat kita, ya kita akan kelola dengan baik. Anugerah itu apa? Kehidupan kita, ya kita harus jaga dengan baik. Kesehatan kita dijaga dengan baik. Protokol yang dianjurkan kita juga jalankan dengan baik. Tapi sekali lagi kita harus sadar bahwa namanya makhluk hidup itu pasti satu saat akan mengalami kematian. Dan kematian itu memang sekali lagi hari-hari ini banyak direnggut lewat COVID, saudara. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kematian di dalam Tuhan itu adalah suatu hal yang luar biasa sebenarnya ya. Ada satu topik yang luar biasa yang Tuhan sampaikan lewat kebenarannya tentang kematian. Sebagai orang percaya, kematian bagi kita adalah satu hal yang sebenarnya ya. Kalau kita mau mempercayai apa yang Tuhan katakan adalah kematian yang menjadikan kita lebih bahagia sebenarnya. Tapi seringkali kita juga tidak mau, saudaraku ya. Dan ini menjadi perenungan saya, menjadi pikiran saya hari-hari ini. Karena jujur saya juga memikirkan, iya ya kalau saya mati saya pergi kemana, mamanya kayak gitu ya. Saya melihat teman-teman yang sudah mendahului karena COVID, saya juga merenungkan, wah Tuhan sekarang mereka sedang apa ya gitu. Tapi sekali lagi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kematian adalah satu hal yang luar biasa. Saya akan bacakan satu kebenaran di dalam kitab Wahyu pasal 14, saudaraku ya, ayat 13 dikatakan demikian.
Dan aku mendengar suara dari surga. Jadi ini harus kita renungkan, kita percayai, karena Alkitab ini menuliskan Yohanes di dalam Pulau Patmos dia mendengar suara dari surga. Sumbernya jelas, yaitu dari surga, bukan dari tempat yang lain. Jadi kalau sumbernya jelas, pesan ini pasti jelas, begitu ya. Dan kita harus percaya akan hal itu. Dikatakan oleh firman Tuhan ini begini, tuliskan ya. Pesannya ditulis supaya apa? Supaya setiap kita bisa membaca. Dan kalau kita membaca, karena itu pesan dari surga, kita boleh diyakinkan, diteguhkan, begitu ya. Dikatakan selanjutnya, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Ini pesan yang kuat sekali. Dikatakan oleh firman Tuhan, pesannya dari surga dituliskan supaya orang-orang boleh membaca dan boleh percaya bahwa orang-orang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini mereka menerima kebahagiaan. Saya seringkali sharing akan kebenaran ini dan selalu saya bertanya, kalau saudara dan saya disuruh milih mana? Bahagia atau sengsara? Hanya orang yang tidak normal dia berkata, aku milih sengsara, itu saudaraku ya. Tapi bagi orang yang normal dia akan berkata, aku pilih bahagia. Dan ini salah satu kebahagiaan di mana kematian di dalam Tuhan itu benar-benar satu kebahagiaan. Ini susah buat kita terima saudaraku ya. Tapi ini satu kebenaran. Dan kebenaran ini menjadi bagian dari hidup saudara dan saya. Jadi kalau hari-hari ini ada teman-teman kita yang meninggal karena COVID, ya sudah mereka menerima kebahagiaan. Kita harus tanam benar-benar itu di hati kita. Ya. Karena kadang kita malah mikirnya yang enggak begitu. Iya, kenapa ya dia kok percaya Tuhan kok mati kena penyakit ya? Itu bukan urusan kita, saudara. Urusan kita adalah mempercayai bahwa orang yang mati di dalam Tuhan itu menerima kebahagiaan. Itu yang harus kita tanam dalam hati pikiran kita supaya ketika kematian itu menghampiri kita, yang kita pikirkan adalah kebahagiaan. Dan orang-orang yang kita tinggalkan juga mereka harus percaya bahwa mereka yang sudah meninggal mendahului kita itu mereka beroleh kebahagiaan. Ini jelas Alkitab mengajarkan bahwa di surga, di tempat Tuhan ada, itu sudah mereka benar-benar bahagia. Tidak ada penderitaan lagi, tidak ada sakit penyakit lagi. Dan toh bagi kita sebenarnya ya, kalau kita percaya kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, kita nanti akan berjumpa kembali dengan orang-orang yang mendahului kita. Jadi ini benar-benar satu pesan yang hari-hari ini harus kita taruh dalam hati kita. Ya. Kebenaran adalah kebenaran. Jadi kalau Tuhan ngomong berbahagialah, ya kita harus terima hal itu. Memang keterpisahan membuat kita sedih. Tapi kesedihan tidak boleh menghapus kebahagiaan yang daripada Tuhan. Jadi pagi hari ini kalau kita mendengar pesan ini, kita harus merelakan orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dalam tanda petik karena COVID. Ya sudah, mereka sudah berbahagia bersama dengan Tuhan. Sekarang persiapannya bagi kita yang masih hidup apa? Ini yang terpenting saudaraku. Ya, ini yang terpenting. Jadi kalau hari-hari ini memang benar-benar kematian begitu dengan cepatnya terjadi, saudara dan saya ketika masih hidup, saudara dan saya harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi satu kesaksian yang saya alami hari-hari ini adalah ketika saya semakin membaca kebenaran firman Tuhan, semakin diteguhkan iman percaya saya bahwa kematian itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya.
Biar pagi hari ini buat saudara dan saya mendengar kebenaran ini diteguhkan hati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat kebenaran-Mu yang pagi hari ini boleh kami dengar. Kami berdoa buat teman-teman kami yang hari-hari ini ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai Tuhan. Teguhkan hati mereka, kuatkan hati mereka, hiburkan bagi mereka Tuhan. Ada satu janji yang begitu luar biasa bahwa teman-teman kami yang sudah mendahului kami, itu mereka sudah menerima kebahagiaan. Tuhan, biarlah kebahagiaan surgawi itu juga menjadi bagian dari kami. Dari orang-orang yang ditinggalkan lebih dahulu Tuhan, mereka benar-benar memandang bahwa suami, anak, istri, mereka yang lebih dahulu mendahului mereka masing-masing, mereka sudah berbahagia bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.